Halo pemirsa, kita tahu bahwa film-film laris Hollywood ini telah lama mendominasi box office Tiongkok sejak memasuki pasar ini sejak 3 dekade lalu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, film-film tersebut telah kehilangan daya tariknya di antara para penonton bioskop di Tiongkok, yang merupakan pasar film terbesar di luar Amerika Serikat. Para ahli percaya bahwa faktor utama di balik penurunan ini adalah kurangnya kebaruan dan kreativitas dalam film-film Hollywood dengan alur cerita yang sudah baku dan telah memuaskan penonton Tiongkok. Sementara itu, industri film domestik Tiongkok yang berkembang pesat ini telah menarik minat dan kesetiaan penonton dengan memproduksi cerita yang lebih beragam dan sesuai dengan budaya. Lantas, sudah sejauh mana kemajuan industri film Tiongkok saat ini? Inilah Jurnal Barata bersama saya, Bagas Sumarlan. Pemirsa, secara historis kita tahu bahwa ketertarikan Hollywood terhadap Tiongkok memang berawal dari tahun 94 ketika film laris impor Amerika Serikat pertama, yakni film The Fugitive yang tayang di layar bioskop Tiongkok. Sejak itulah banyak dari film Hollywood mulai menduduki separuh dari posisi teratas selama bertahun-tahun sehingga mendominasi box office Tiongkok. Makanya tidak heran ketika pada tahun 2012 7 dari 10 film terlaris di Tiongkok ini adalah buatan Amerika Serikat. Nah, film yang menggapai puncaknya yakni film Avengers Endgame pernah meraup lebih dari 4,2 miliar yuan atau sekitar 9,3 triliun rupiah pada tahun 2019. Mencetak rekor box office tertinggi untuk film Hollywood di Tiongkok. Namun, kini banyak hal yang telah berubah, di mana platform yang sama menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi film Amerika yang berada di antara 10 film terlaris di Tiongkok pada tahun 2023 lalu. Meskipun ada sequel yang juga sangat dinanti ya dari waralaba seperti film Mission Impossible, Fast and Furious, dan Spider-Man kala itu. Tahun 2023 menjadi bukti bahwa Tiongkok berhasil mengembalikan keadaan industri film dengan cukup bagus. Nah, selain dapat meningkatkan kembali jumlah pendapatan, film-film domestik Tiongkok ini mulai mendominasi pasar Tiongkok karena 10 film terlaris pada tahun 2023 semuanya adalah berasal dari produksi domestik Tiongkok. Bahkan pada tahun 2024 saja hanya film Godzilla vs. Kong, The New Empire yang berhasil masuk ke dalam 10 besar menduduki peringkat ke-8. Nah, selain terkenal di dalam negeri, beberapa film Tiongkok juga mulai dikenal oleh masyarakat luar negeri. Film Creation of the God, Kingdom of Storm ini berhasil mendapatkan 400 pemutaran di Prancis pada Februari 2024, di mana angka tersebut jauh melampaui ekspektasi selanjutnya pada Maret 2024. Nah, film animasi Depchi ini berhasil juga mendapatkan 10.000 pemutaran di Prancis, di mana angka tersebut berhasil memecahkan rekor untuk jumlah pemutaran film animasi Tiongkok terbanyak di Prancis. Kemudian film No Morbid ini juga banyak ditonton di Singapura, juga Malaysia. Tak hanya itu, film Yulo ini juga berhasil dibeli hak distribusinya oleh Sony Pictures. Semua ini pencapaian tersebut juga menjadi bukti nyata bahwa industri film Tiongkok memiliki banyak keunggulan. Seperti keunggulan pada penggabungan beragam genre yang juga membuat film menjadi lebih menarik untuk ditonton. Contohnya adalah seperti film Full River Red yang juga menggabungkan genre thriller, sejarah, dan juga komedi. Begitu juga dengan film The Lost Tomb Ghost Door yang juga menggabungkan genre horor, misteri, dan juga petualangan. Keunggulan lainnya seperti produksi film dengan teknologi canggih yang dapat dilihat pada film animasi Depchi, juga adanya dukungan pemerintah yang besar seperti memberikan keringanan pajak untuk produksi film dan investasi untuk kebutuhan produksi film.
Menyusul terganggunya industri film global akibat pandemi COVID-19, film-film Hollywood ini juga telah membuat comeback yang kuat, namun secara signifikan ini berkinerja buruk saat kembali ke bioskop-bioskop Tiongkok. Stanley Rosen, seorang profesor ilmu politik di University of Southern California, mengatakan bahwa saya rasa kita tidak akan pernah kembali ke masa-masa sebelumnya. Bahkan film-film yang sangat laris seperti Avatar, Fast and Furious ketika diputar di Tiongkok pada tahun 2023. Mereka masih melakukan dengan relatif baik, tetapi jumlahnya jauh menurun. Nah, Yin Zhao, seorang ahli film dan televisi Tiongkok sekaligus penulis Hollywood di Tiongkok, mengatakan bahwa penonton Tiongkok bosan dengan alur cerita Hollywood yang berulang-ulang itu. Selama bertahun-tahun, Hollywood juga telah mengandalkan alur cerita formula dan IP yang sudah mapan untuk mengamankan pendapatan box office dan mempertahankan daya tariknya di antara para penggemar. Sebuah pendekatan yang sering dikritik karena kurangnya orisinalitas dan juga kreativitas. Inilah kemungkinan yang menjadi alasan menurunnya Hollywood di Tiongkok. Selain itu, juga sebenarnya alasan lain dari menurunnya daya tarik Hollywood yang mungkin terjadi, yakni adalah persaingan ketat dari perkembangan pesat industri film domestik di Tiongkok. Itu karena Tiongkok dengan cepat belajar dari apa yang telah dilakukan Hollywood selama ini. Profesor Rosen yang memiliki spesialisasi dalam bidang politik, masyarakat, dan film Tiongkok pun berujar demikian bahwa Tiongkok belajar semua yang mereka bisa dari Hollywood. Sekarang mereka membuat film blockbuster yang beranggaran besar. Juga mereka sendiri dengan efek khusus yang bagus dan bahkan film animasi yang bagus, sehingga mereka tidak membutuhkan Hollywood lagi. Dengan demikian, film The Fugitive yang juga hadir di Tiongkok pada tahun 1994 sebenarnya yang memicu efek katalisator yang mendorong industri film Tiongkok untuk memulai industrialisasi yang cepat. Makanya setelah 30 tahun berkembangnya industri film Tiongkok telah membuat kemajuan yang signifikan dalam hal naskah dan produksi. Profesor Rosen juga lantas menegaskan bahwa kesenjangan semakin sempit, makanya film domestik Tiongkok mengalahkan Hollywood di permainannya sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, genre seperti film animasi, aksi, film ilmiah, dan komedi buatan Tiongkok juga telah berkembang pesat yang mengarah pada kesuksesan box office seperti film Nisha dan juga The Battle Like Changjin. Bahkan film terlaris sepanjang masa di Tiongkok adalah film The Battle at Like Changjin pada tahun 2021 yang juga berlatar belakang perang melawan agresi Amerika Serikat dan bantuan Korea yang berlatar pada tahun 1950 sampai 1953. Lalu kemudian film ini meraup pendapatan sebesar 5,77 miliar yuan atau sekitar 12,7 triliun rupiah. Film-film arus utama lainnya yang menampilkan patriotisme juga populer di kalangan penonton Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Nah, selain itu, maraknya drama kriminal yang juga menampilkan penceritaan tak terduga dan cerdas yang juga membuat penonton terus menebak-nebak dan tertarik. Pimpinan artisan Gateway Ranspo yang menyebutkan bahwa drama tersebut akhir ceritanya yang sulit diprediksi terkadang mengejutkan dan menjadi topik hangat untuk didiskusikan. Sementara sequel Hollywood juga telah menjadi mudah tertebak dari awal hingga akhir. Majalah Amerika Serikat National Review yang mengatakan bahwa karena Tiongkok telah membangun industri filmnya sendiri yang cukup untuk memenuhi permintaan domestik, maka perbedaan budaya mulai menjadi lebih penting untuk diperhatikan. Jika dulu banyak studio Amerika memandang Tiongkok sebagai pasar di mana mereka selalu dapat menghasilkan uang, maka kata Wakil Ketua Asosiasi Film Shanghai, Si Chuan, pada perusahaan-perusahaan film Amerika
bahwa mentalitas seperti itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Menurutnya, mereka harus belajar secara mendalam untuk memahami pasar Tiongkok, di mana penonton Tiongkok dan budaya pop Tiongkok. Itulah mengapa film-film Tiongkok seperti film komedi domestik Suksesor yang juga baru saja dirilis, yang mengeksplorasi tema-tema membesarkan anak misalnya, pendidikan dan mobilitas ke atas dalam keluarga Tiongkok ini kontemporer memiliki keunggulan utama di dalam negeri. Makanya banyak film lokal populer yang diadaptasi dari kisah nyata ataupun juga dari kehidupan orang biasa gitu yang dapat dihubungkan dengan kehidupan nyata. Profesor Rosen sendiri mengatakan bahwa penonton Tiongkok sebagian besar adalah kaum muda, menginginkan cerita-cerita yang dapat mereka resapi melalui film-film yang berhubungan dengan hal-hal yang terjadi di Tiongkok. Dengan begitu atau dengan satu ataupun lain cara, meskipun film-film Hollywood ini belum menjadi film terlaris di pasar Tiongkok, dalam beberapa tahun terakhir, penonton Tiongkok ini juga tetap memiliki ketertarikan ya untuk yang cukup kuat terhadap film-film tersebut dan terus terlibat dan menikmati film-film ini. Nah, para ahli juga mengatakan bahwa pasar film yang sehat tumbuh subur dengan adanya keragaman dan keterbukaan. Dan pasar film Tiongkok yang berkembang sangat erat kaitannya dengan kesuksesan film-film impor dari luar. Selama Festival Film Internasional Shanghai ke-26 yang diadakan pada Juni lalu, sutradara Tiongkok Chia Sang-ke yang mengatakan ketika begitu banyak film dari seluruh dunia dapat diperkenalkan secara tepat atau tepat waktu ke suatu wilayah, hal ini sebenarnya meningkatkan pengaruh budaya wilayah tersebut. Ia menambahkan bahwa saya percaya kita harus mempertahankan pola pikir terbuka dan bekerja untuk membangun citra film Tiongkok yang menarik dan berpengaruh. Dengan demikian memperkuat posisi budaya kita sendiri. Oleh karena itu, dalam hal ini sebenarnya pemerintah Tiongkok yang memainkan peran kunci dalam memperkuat industri film lokal dan membuatnya lebih komprehensif dibandingkan Hollywood. Melalui langkah-langkah seperti menerapkan kuota untuk film asing misalnya, menyediakan dana dan subsidi untuk produksi film, mengatur konten film, dukungan terhadap pendidikan dan pelatihan di bidang film, dan masih banyak lagi yang lainnya. Langkah-langkah itulah yang memperkuat industri film lokal dan juga menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan daya saing di pasar global, sehingga memungkinkan film Tiongkok untuk bersaing dengan Hollywood. Demikian pemirsa, Jurnal Barata kali ini. Saya Bagas Sumarlan, terima kasih dan sampai jumpa.